Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat barokah. Amin. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru absen terlebih dahulu. Andi Ardiansyah hadir, Beniansyah hadir, Muhammad Yusuf sakit, Nabila hadir, Lucy hadir. Anak-anak, mari kita doakan secara bersama-sama Muhammad Yusuf yang sedang sakit hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Anak-anakku sekalian, tema pembelajaran hari ini yakni tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat itu poin-poinnya itu ada 4. Yang pertama, pembunuhan. Kedua, kisos, diat, dan kifarot. Anak-anak diharapkan di dalam pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan pengertian pembunuhan dan hikmah larangannya. Yang kedua, siswa mampu membaca literatur fikih tentang pembunuhan. Ketiga, siswa mampu membaca dan menerjemahkan dalil pembunuhan. 4. Siswa mampu menyimpulkan hukum pembunuhan dan hikmahnya. Bab 1. Jinayah dan hikmahnya. Apa sih itu jinayah dan hikmahnya? Jinayah merupakan kajian hukum Islam yang meliputi pembunuhan, kisos, diat, dan kifarah. Pembunuhan. Pengertian pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Pembunuhan itu ada 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Kedua, pembunuhan tidak disengaja. Ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Apa sih pengertian pembunuhan sengaja? Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, pembunuhan yang salah. Pembunuhan yang salah yakni perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Ini contohnya seperti seseorang yang sedang berburu di hutan. Dia memburu hewan buruannya dengan menggunakan tembak. Kemudian, dia menembakkan pelurunya ke arah hewan yang diburu. Tetapi naasnya mengenai seseorang yang berada di dalam hutan tersebut. Itulah dinamakan pembunuhan karena kesalahan. Hukum pembunuhan. Hukum pembunuhan secara Islam dilarang, bahkan dikategorikan dalam salah satu dosa besar. Sedangkan menurut Undang-Undang Pasal 338 KUHP, barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun.
ayat Al-Quran tentang larangan membunuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, itu dijelaskan tentang larangan pembunuhan. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca ayat suci Al-Quran ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaqq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Quran Surat Al-An'am ayat 151. Kemudian hadis Nabi yang menjelaskan tentang larangan membunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, mari kita baca hadis Nabi ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Artinya, jika ada orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing, mereka mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti sangat jelas sekali bahwasanya membunuh itu adalah hukumnya dosa besar dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisos. Di dalam pembunuhan itu ada hukuman atas pembunuhan, yakni balasan yang setimpal atas yang sama terhadap pelaku pembunuh, yakni dinamakan kisos. Kisos adalah hukuman balasan yang setimpal atau sama bagi pelaku. Nyawa dibayar nyawa, mata dibayar dengan mata. Diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada keluarga wali pihak terbunuh atau teraniaya. Diat ini termasuk hukuman bagi seorang pelaku yang membunuh. Namun, perlu digarisbawahi bahwasanya diat ini diberlakukan jikalau keluarga korban, wali korban, orang tua korban memaafkan atas perlakuan si pelaku atau pembunuh. Untuk itu, pembunuh dikenakan sanksi, yakni diat. Hikmah pembunuhan. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan, tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Yang kedua, pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya, yakni di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 338 KUHP dipenjara maksimal 15 tahun. Anak-anakku sekalian, mungkin sebelum pembelajaran ini diselesaikan, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Perlu Bapak simpulkan bahwasanya jinayat itu adalah hukum Islam yang meliputi tentang pembunuhan, kisos, diat, dan kifarat. Pembunuhan tersebut dibagi menjadi 3, yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang tersalah. Kalau tidak ada pertanyaan untuk anak-anak, Pak Guru akan berikan sebuah soal, di mana soal tersebut dikerjakan secara bersama-sama untuk menyimpulkan sebuah jawaban dari soal tersebut. Anak-anak bisa didiskusikan bersama teman sebangku, teman sekelas, untuk mendapatkan jawaban yang tepat dari soal tersebut. Nanti, jawabannya akan disimpulkan bersama-sama di depan kelas. Soalnya yang pertama,
Sebutkan 3 contoh kasus yang termasuk dalam kategori 3 jenis pembunuhan. 3 jenis pembunuhan tersebut yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang salah. Yang kedua, bagaimanakah cara mengidentifikasi sebuah benda? Apakah benda tersebut digolongkan benda yang dapat membunuh seseorang atau tidak? Sekian, terima kasih. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.